Karena sebuah pertempuran, sang dewa yang bernama Su Minglang tanpa sengaja jatuh ke dalam sebuah pusaran kehampaan dan kemudian tiba di dunia lain. Kini dia menjadi manusia biasa, kehilangan kekuatan god mortal dan kultivasi pedangnya, menjalani kehidupan sebagai pengemis dan mencoba profesi baru sebagai seorang dragon tamer. Pada awal cerita, kita diperlihatkan kota Yong, tepatnya di dekat patung dari penguasa kota Yong yaitu Li Yunxi, yang dijuluki sebagai Dewi Perang. Di sana di bawah patung itu sedang diadakan kegiatan bagi-bagi bubur gratis kepada para pengemis. Dan di sana kita juga diperlihatkan Su Minglang juga ikut mengantri bubur gratis sebagai pengemis. Tapi setelah perutnya terisi, Su Minglang melihat pengemis lain mulai kesakitan dan pingsan setelah memakan bubur itu. Apa? Su Minglang pun juga ikut pingsan. Dan di saat Minglang mulai sadar, dia sudah berada di dalam penjara bersama seorang gadis. Ya, gadis itu adalah Li Yunxi, penguasa kota Yong. Ternyata di kota Yong sedang terjadi kudeta yang dilakukan oleh adik dari Li Yunxi sendiri. Adik dari Li Yunxi telah merencanakan semua ini. Dia meracuni para pengemis dan Li Yunxi, kemudian menempatkan Li Yunxi pada penjara yang sama dengan pengemis itu, sehingga adik dari Li Yunxi dapat melengsarkan kedudukan Li Yunxi sebagai penguasa kota dengan memfitnah bahwa Li Yunxi telah tidur bersama pengemis di dalam penjara. Mengetahui hal itu, Yunxi bekerja sama dengan Minglang untuk kabur dari penjara itu. Mereka berdua pun berhasil keluar dari dalam penjara dan kemudian kabur melewati terowongan rahasia menuju kota Xiaoshan. Tapi pada saat mereka sudah sampai di luar kota Yong, mereka berdua melihat bahwa kota Yong sudah diserang oleh Dragon Master. Dan Dragon Master itu adalah Luo Xiao dengan naganya yaitu Golden Fire Dragon. Luo Xiao menyerang kota Yong karena dia sedang mencari Yunxi atas perintah kepala keluarga Li yang merupakan ayah dari Yunxi. Dan alasan Luo Xiao menghancurkan kota Yong merubahnya menjadi lautan api agar rumor tentang Yunxi tidak menyebar. Bahkan Luo Xiao membunuh adik perempuan Yunxi yang telah membuat insiden itu. Tidak ada yang boleh menyentuh Li Yunxi. Dia hanya bisa menjadi milikku. Sedangkan di sisi lain di kota Xiaoshan, kita diperlihatkan Minglang dan Yunxi yang telah berhasil sampai di kota itu sedang beristirahat di sebuah rumah tua. Dan pada keesokan paginya, Minglang pergi keluar untuk mencari makanan. Di tengah-tengah kota saat Minglang sedang mencari makanan, Minglang tanpa sengaja mendengar pembicaraan seorang paman kepada anak-anak kecil yang ada di depannya. Dia mengatakan kepada anak-anak itu bahwa bumi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak peduli makhluk apapun itu, semuanya berpeluang untuk bertransformasi menjadi naga. Karena menurut legenda, semua makhluk memiliki gerbang naganya sendiri. Dan setelah mereka melompati gerbang naga itu, mereka dapat bertransformasi menjadi naga. Dan sekarang sebagian besar orang telah mencari hukum transformasi naga itu. Orang-orang seperti itu disebut dengan Dragon Master. Kemudian belakangan ini juga ada desas-desus bahwa naga muda suka memakan ulat sutra berdaging besar. Jadi para Dragon Tamer sekarang berlomba-lomba untuk menangkap spirit muda yang suka makan ulat sutra berdaging tebal. Singkat cerita, setelah mendengar perkataan dari paman itu, Minglang pun kembali ke rumah tuanya. Tapi pada saat dia sampai di dalam, dia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Yunxi. Yunxi telah pergi. Apa aku akan menjadi aibmu selamanya? Faktanya, lupakan. Xiao Baiki, apa kau pikir kita tidak akan pernah kembali ke hari-hari di mana kita kuat? Sekedar info, ulat sutra bernama Xiao Baiki ini adalah naga Minglang ketika Minglang menjadi dewa. Naganya menjadi ulat sutra karena efek luka yang didapatnya ketika pertempuran. Singkat cerita, tak lama kemudian saat Minglang juga ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Li Yunxi kembali. Kenapa kamu kembali?
ada sesuatu. Aku mau kau berperan sebagai anggota klanku." Dan ternyata pada saat Li Yunxi pergi dari rumah tua ini, Yunxi tanpa sengaja bertemu dengan Luo. Karena Yunxi tahu bahwa Luo sangat tergila-gila padanya, maka Yunxi takut bahwa Luo tidak akan membawanya kembali ke keluarga Li di kota Zulong. Sedangkan jika itu terjadi, Yunxi tidak akan bisa melawannya, karena kondisi Yunxi sekarang sangat lemah disebabkan efek racun yang diberikan adiknya di kota Yong. Jadi Yunxi meminta bantuan Minglang untuk berpura-pura menjadi anggota klannya, agar dapat menemaninya pergi ke kota Zulong bersama Luo. Dengan begitu Luo tidak akan berani macam-macam pada Yunxi. Dan akhirnya mereka pun pergi ke kota Zulong bersama-sama. Tak lama kemudian mereka pun sampai di kota Zulong. Dan kemudian menghadap kepala keluarga Li yaitu Li Ying, dan nyonya rumah yaitu Kong Tong. Ternyata rumor tentang Yunxi yang tidur dengan pengemis di dalam penjara sudah sampai di kota Zulong. Meski Luo telah menghanguskan kota Yong pada saat itu juga, ternyata rumornya tetap menyebar. Sehingga Li Ying menjadi marah pada Yunxi. Tapi karena jasa-jasanya di masa lalu, Yunxi hanya mendapatkan hukuman berupa pencopotan jabatan sebagai komandan perang. Dan dikurung di istana, tidak diizinkan untuk melihat siapapun. Tugasnya yang sekarang digantikan oleh saudara perempuan Yunxi yaitu Nan Linsha. Sedangkan Luo Xiao karena telah melakukan tugasnya dengan baik, kini Luo Xiao diterima kembali sebagai pelayan keluarga Li. Jadi ceritanya Luo Xiao dulu pernah diusir dari keluarga Li sebagai pelayan, karena dia pernah diam-diam mengintip Yunxi saat latihan pedang. Dan kemudian beberapa hari yang lalu Luo Xiao kembali sebagai Dragon Master dengan naganya yang tergolong langka. Dan karena telah membuktikan kesetiaannya dengan membawa Yunxi kembali ke kota Zulong, kini dia diangkat menjadi salah satu komandan perang. "Terima kasih Tuan, terima kasih." Li Ying dan Nona Kong Tong pun pergi meninggalkan mereka. Loh, terus aku? Tidak bisakah kalian melihatku?" "Nona Yunxi, aku Luo Xiao, tulus kepadamu. Aku akan membuktikannya." Apa aku benar-benar terlihat tembus pandang?" Luo Xiao pun juga ikut pergi dari tempat itu. "Itu masih mengeluarkan darah, ini bersihkan dulu." Yunxi tidak menjawabnya, dan langsung pergi dengan meneteskan air mata. Kemudian di malam hari di kamar tamu keluarga Li, kita diperlihatkan Minglang yang sedang beristirahat di kamarnya sambil berguna. Meskipun aku tidak membuatnya marah, dia mungkin tidak ingin melihatku lagi, karena aku adalah aib baginya. Aku harus pergi dan mencari kerja. Jika tidak, Xiao Baiki akan membuat masalah. Jika dia sudah bangun dan menjadi naga lagi tanpa ada makanan untuknya. Mengingat tentang naganya Xiao Baiki, Minglang pun langsung pergi ke Spirit Domain. Sekedar info, Spirit Domain adalah ruang hampa yang biasa digunakan oleh Dragon Tamer untuk menyimpan naga yang dimilikinya. Kemudian setelah berada di Spirit Domain, Minglang pun melihat kepompong es. Dan ternyata itu adalah Xiao Baiki yang mulai melakukan transformasi naga melewati tahap kepompong. "Tok tok tok, Tuan, apa kamu sudah tidur?" Tiba-tiba ada yang datang ke kamar Minglang. Dan ternyata itu adalah pelayan dari Yunxi yang bernama Suang. Suang datang atas perintah Yunxi untuk menyerahkan surat rekomendasi masuk ke Akademi Li Xuan sebagai hadiah tanda terima kasih karena telah membantunya. Minglang pun merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya. Karena dia bukan Dragon Tamer sejati, maka dengan masuk Akademi Li Xuan dia dapat belajar banyak tentang Dragon Tamer, mencari tahu misteri transformasi Baiki sehingga dapat membantu Baiki berkembang dengan baik dan cepat. Singkat cerita, pada keesokan paginya Minglang pun pergi mendaftar menjadi murid di Akademi Li Xuan. Dan setelah menyerahkan surat rekomendasinya dan mengambil lencana muridnya, Minglang pergi bersama murid-murid baru sama seperti dirinya. Dua orang laki-laki yang ada di depannya bernama Li Shaoying dan Gao Leng. "Li Shaoying, kamu adalah harapan desa. Bagaimanapun kamu harus menjadi Dragon Master." "Baik-baik, aku mengerti Paman Hua. Cepatlah kembali pulang."
Kemudian mereka pun pergi menuju Akademi Lisuan. Dan setelah sampai di Akademi Lisuan, para murid baru termasuk Minglang diberi kebebasan untuk memilih satu spirit muda yang ada di sana untuk membuat kontrak dengan spirit muda yang akan menjadi naga mereka kelak. Dan pada saat di tempat spirit muda itu, ada satu spirit muda yang menarik perhatian Minglang. Spirit muda itu menyukai ulat sutra berdaging besar. Minglang pun mengingat perkataan paman yang ada di kota beberapa hari yang lalu. Tanpa basa-basi, Minglang pun langsung memilih spirit muda itu dan membuat kontrak jiwa dengannya. Spirit muda itu dinamai Minglang dengan nama Xiao Huifeng. Kemudian pada keesokan harinya di pagi hari saat Minglang ingin berlatih dengan Xiao Huifeng, Minglang berpapasan dengan murid dari Akademi Lisuan. Dan mereka sedang membicarakan rumor tentang Yunxi yang terjadi di kota Yong. Dan ternyata rumor itu semakin menyebar, semakin keterlaluan. Tapi Minglang mencoba mengabaikannya dan pergi ke tepi sungai untuk berlatih. Di tengah-tengah latihannya di sungai, Xiao Huifeng terlalu ceroboh sehingga dia terseret arus dan akan jatuh menuju air terjun. Melihat hal itu, Minglang pun bergegas menyelamatkannya. Tapi kemudian ranting tempat Minglang berpegangan patah, sehingga Minglang terbawa arus dan jatuh dari air terjun itu. Xiao Huifeng yang melihat itu ingin menyelamatkan Minglang. Ia berenang dan kemudian berevolusi. Tapi tiba-tiba Minglang sudah diselamatkan oleh naga dewasa yang keluar dari air terjun itu. Kau masih muda belum tua, kenapa kau sudah menderita rabun jauh? Wanita ini bernama Duan Lan, pemilik dari naga yang menyelamatkan Minglang. Dia kebetulan berada di sungai ini karena sedang berkultivasi dengan naganya. Minglang pun mengucapkan terima kasih kepada Duan Lan karena telah menyelamatkannya. Dan setelah itu Duan Lan dan naganya pun pergi. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Minglang terus berlatih dengan Xiao Huifeng. Dan Xiao Huifeng semakin tumbuh kuat dengan terus berevolusi, semakin mendekati transformasi naganya. Sedangkan di spirit domain, Xiao Beiki akhirnya keluar dari kepompongnya dan bertransformasi menjadi naga muda. Hebat, ini berbeda dari Xiao Beiki yang sebelumnya. Kemudian setelah itu Minglang pun pergi ke kelas akhir bulan. Tapi setelah sampai di kelas akhir bulan itu, Minglang dan Xiao Beiki diremehkan oleh Nanye. Nanye melakukan itu untuk pamer pada murid-murid perempuan yang ada di sana. Tapi faktanya murid-murid perempuan yang ada di sana lebih menyukai Xiao Beiki karena bentuknya yang cantik dan lucu. Melihat hal itu, Nanye pun menjadi semakin kesal dan akhirnya menantang Minglang bertarung. Nanye mulai membuka spirit domainnya, mengeluarkan Green Dragon miliknya. Green Dragon bunuh dia. Xiao Beiki menghindari serangan dari Green Dragon dan kemudian langsung berbalik menyerang dengan sihir anginnya. Green Dragon pun dapat dikalahkan dengan mudah. Serius itu naga sejati. Cepat ambil nagamu dan latihlah dengan baik. Dia masih memiliki potensi yang besar, ejek Minglang. Kembali Green Dragon. Ternyata Green Dragon tidak mau kembali. Dia marah dan kemudian berevolusi. Ternyata Green Dragon masih ingin bertarung dengan Xiao Beiki. Melihat hal itu, Minglang pun menyerah karena Xiao Beiki baru saja bertransformasi menjadi naga. Jadi secara logika, naga muda tidak akan menang melawan Green Dragon yang telah berevolusi menjadi naga setengah dewasa. Tapi nampaknya Xiao Beiki tidak ingin menyerah. Xiao Beiki langsung terbang dari pundak Minglang dan langsung menghadapi Green Dragon. Pada awalnya Xiao Beiki kewalahan menghadapi Green Dragon karena Green Dragon juga mengeluarkan racun yang dapat melelehkan benda. Melihat hal itu, Minglang pun ingin menarik Xiao Beiki dengan paksa, memasukkannya ke dalam spirit domain. Tapi Xiao Beiki mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dengan menggunakan sihir esnya, Xiao Beiki berhasil mengalahkan Green Dragon. Minglang pun memenangkan pertarungan ini. Bagaimana bisa dia mengalahkan Green Dragon yang setengah dewasa milikku? Itu adalah Ice White Dragon. Kedua teman kelas tampil baik di depan kelas. Kembalilah ke tempat dudukmu. Ternyata Duan Lan, wanita yang menyelamatkan Minglang di sungai tempo hari, adalah salah satu guru dari Akademi Lisuan.
Singkat cerita, setelah pelajaran di kelas selesai, Duanlan pergi ke tempat tinggal Minglang. Hal itu karena Duanlan tertarik pada Minglang yang berpotensi menjadi Dragon Master sejati. Jadi Duanlan memberi bantuan kepada Minglang dengan memberikan nektar pohon es untuk makanan Xiaobeki, agar Xiaobeki tumbuh dengan baik dan cepat. Dan kemudian Duanlan juga memberikan Minglang bola jiwa dari monster ikan lele kejam untuk diberikan kepada Xie Huifeng. Karena bola jiwa itu akan membantu Xie Huifeng bertransformasi menjadi naga lebih cepat. Karena bantuan dari Duanlan itu, sekarang Minglang sedikit lebih tenang, sehingga dia punya banyak waktu untuk belajar tentang transformasi naga. Oke, sampai di sini dulu untuk part satunya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, see you next time.